Hai, kembali bersama Debbie Melanie Suseno dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai membangun kerjasama. Untuk bagian yang pertama ini, kita akan membahas mengenai potensi hambatan dalam membangun kerjasama. Yang pertama, kita akan mendefinisikan kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada 3 komponen, yaitu usaha, individu yang akan terlibat dalam kerjasama, dan tujuan yang akan dicapai. Berkaitan dengan individu yang terlibat kerjasama, kita perlu menyadari kompleksitas manusia. Manusia itu sangat kompleks sehingga sulit untuk mengenalinya secara lengkap. Area hidup manusia seperti lapisan bawang. Bagian yang tampak adalah kehidupan sosial dan fisik. Kehidupan sosial terdiri dari relasi keluarga, teman-teman, komunitas yang diikutin, dan lain-lain. Kemudian kondisi fisik meliputi penampilan fisik, kondisi kesehatan tubuh, perilaku, dan cara komunikasi yang digunakan. Selanjutnya, dalam lapisan berikutnya berkaitan dengan apa yang dipikirkan. Terdiri dari persepsi, cara pandang terhadap sesuatu, pemikiran, fungsi kognitif, dan moodnya. Lapisan yang lebih dalam berkaitan dengan dorongan-dorongan yang ada di dalam hati, emosi-emosi yang terpendam, pengalaman traumatik, masalah-masalah yang tidak terselesaikan, jati dirinya, nilai-nilai hidup yang dianut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi faktor psikologis penghambat kerjasama. Yang pertama, masalah perbedaan kematangan pribadi. Ada beberapa faktor yang menjadi indikator dalam kematangan pribadi. Yang pertama yaitu kualitas relasinya. Bagaimana dia membangun relasi dengan orang lain, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkup sosial yang ada. Kemudian yang kedua, merasa aman secara emosi. Bagaimana dia dengan rekan kerja bisa merasa aman, ataukah dia terancam dengan kehadiran orang lain karena khawatir akan penilaian orang lain ataupun karena merasa insecure. Kemudian juga life structure-nya, bagaimana perkembangan dalam perjalanan hidupnya, perkembangan secara fisik, perkembangan secara psikososial, perkembangan secara emosi, perkembangan secara moral, dan lain-lain. Kemudian juga kemampuan beradaptasi, bagaimana menyikapi perubahan, bagaimana responnya terhadap situasi-situasi yang di luar rencana. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang menentukan kematangan kepribadian seseorang. Kemudian faktor yang menjadi penghambat kerjasama yang selanjutnya adalah masalah kesehatan jiwa. Yang pertama, adanya kebutuhan dasar yang tersumbat. Ini merupakan kebutuhan pada masa anak-anak yang tidak terpenuhi, yang akhirnya membentuk suatu mekanisme pertahanan diri untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Mekanisme yang pertama yaitu moving toward people, yaitu orang yang cenderung ingin mendekat dengan orang lain karena ingin mendapatkan penerimaan ataupun takut mengalami penolakan. Sehingga karakteristiknya cenderung orang yang ini baik, orang ini cenderung ingin menyenangkan orang lain. Yang kedua, moving against people, yaitu adanya keinginan untuk menyerang, mengkritik orang lain karena memiliki kebutuhan untuk berkuasa ataupun mendominasi orang lain. Sehingga dalam interaksinya dia tampak orang yang ingin mendominasi pembicaraan orang ataupun menyerang orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu moving away from other people, yaitu adanya keinginan untuk menjauh dari orang lain karena merasa cukup dengan dirinya dan merasa kurang nyaman dengan relasi. Kemudian adanya penggunaan defense mekanisme yang tidak disadari, misalnya menyalahkan orang lain, proyeksi. Kemudian rasionalisasi secara rohani, menganggap bahwa itu semua adalah Tuhan yang sudah atur. Kemudian regresi, dia misalnya ngambek ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan usianya. Kemudian denial, menyangkal diri, dan lain-lain. Nah, kadang defense mekanisme yang tidak disadari ini juga bisa menghambat proses dalam kerja sama. Kemudian gangguan kepribadian, misalnya narsisistik yang cenderung kurang empati dan ingin dikagumi, ataupun gangguan paranoid yang membuatnya penuh kecurigaan terhadap orang lain, dan gangguan kepribadian yang lainnya. Kemudian adanya masalah perbedaan orientasi dan kebutuhan. Misalnya kalau kita lihat dari teori Maslow, ada hierarki kebutuhan.
Hierarki yang pertama yang mendasar yaitu kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kemudian perasaan aman, adanya keamanan, keteraturan, stabilitas di keluarga, ekonomi keluarga stabil, dan lain-lain. Kemudian ada sosial, kebutuhan sosial, afeksi, relasi keluarga, dan lain-lain. Kemudian juga adanya penghargaan, orang yang membutuhkan pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan ada kebutuhan yang terakhir yaitu tentang aktualisasi diri, bagaimana dia mengembangkan diri, memenuhi ideologinya, dan lain-lain. Ketika ada dua orang yang berada dalam level yang berbeda, ini menimbulkan potensi konflik, sehingga kita perlu memahami adanya perbedaan orientasi dan kebutuhan di dalam tim kerjasama kita. Kemudian juga adanya masalah perbedaan cara komunikasi atau pemilihan peran dalam berinteraksi. Ada salah satu teori analisis transaksional yang merupakan karya besar dari Eric Berne yang ditulis dalam buku Games People Play. Nah, teori analisis transaksional ini merupakan teori terapi yang sangat populer dan digunakan dalam konsultasi pada hampir semua bidang ilmu perilaku. Teori analisis transaksional telah menjadi salah satu teori komunikasi antar pribadi yang mendasar. Kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi pun dikenal transaksi. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Nah, analisis transaksional sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi. Siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya dan pesan apa yang dipertukarkan. Dalam diri setiap manusia memiliki 3 status ego atau suatu peran yang digunakan di dalam interaksi, yaitu peran sebagai orang tua, peran dewasa, ataupun peran anak-anak. Ketiga sikap tersebut dimiliki oleh setiap orang, baik orang dewasa, anak-anak, maupun orang tua. Sikap orang tua yang diwakili dalam perilaku dapat terlihat dan terdengar dari tindakan maupun tutur kata ataupun ucapan-ucapannya, seperti tindakan menasihati orang lain, memberikan hiburan, menguatkan perasaan, memberikan pertimbangan, membantu, melindungi, mendorong untuk berbuat baik adalah sikap dari nurturing parent. Sebaliknya ada pula sikap orang tua yang suka menghardik, membentak, menghukum, berprasangka, melarang. Nah, semuanya ini disebut dalam sikap critical parent. Setiap orang juga menurut Berne memiliki sikap orang dewasa. Sikap orang dewasa umumnya pragmatis dan realistis, mengambil kesimpulan, keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada, suka bertanya, mencari atau menunjukkan fakta-fakta, bersifat rasional dan tidak emosional, serta bersifat objektif dan sebagainya. Peran anak-anak juga ada 2 macam, ada natural child yang ditunjukkan dengan sikap rasa ingin tahu, berkhayal, kreatif, memberontak. Sebaliknya juga ada adapted child, yaitu bersifat mengeluh, mengambek, suka pamer ataupun manja. Nah, Berne juga menunjukkan ada 3 transaksi antar pribadi. Yang pertama, transaksi komplementer. Jenis transaksi ini merupakan jenis terbaik dalam komunikasi antar pribadi karena terjadi kesamaan makna terhadap pesan yang mereka pertukarkan. Pesan yang satu dilengkapi oleh pesan yang lain meskipun dalam sikap ego yang berbeda. Transaksi komplementer terjadi antara 2 sikap yang sama, sikap dewasa. Transaksi terjadi antara 2 sikap yang berbeda namun komplementer. Yang kedua, transaksi silang. Terjadi ketika pesan yang dikirimkan komunikator tidak mendapat respon sewajarnya dari komunikan. Akibat dari transaksi silang adalah terputusnya komunikasi antar pribadi karena kesalahan dalam memberikan makna pesan. Komunikator tidak menghendaki jawaban demikian, tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga kadang-kadang orang beralih ke tema pembicaraan yang lain. Yang ketiga, transaksi tersembunyi, yaitu jika terjadi percampuran beberapa sikap di antara komunikator dengan komunikan sehingga salah satu sikap menyembunyikan sikap yang lainnya. Sikap tersembunyi ini sebenarnya ingin mendapatkan respon tetapi ditanggapi lain oleh si penerima. Nah, hal-hal itu menjadi faktor yang bisa menimbulkan masalah dalam usaha membangun kerjasama.
Dengan mengenali hal ini, diharapkan kita bisa lebih menyadari diri sendiri dan menyadari kondisi orang-orang yang berinteraksi dengan kita, sehingga bisa memahami dan memilih respon yang tepat dalam berinteraksi ataupun dalam membangun kerjasama dengan mereka. Oke, sampai di sini video kali ini. Nantikan bagian selanjutnya. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan.